Menggambar grafik pertidaksamaan linier. Kita akan membahas beberapa bentuk ya grafik pertidaksamaan dari fungsi-fungsi berikut ini. Baik, misalkan ada contoh sederhana dulu aja. Gambarlah grafik dari persamaan berikut. Y sama dengan 2. Kita punya diagram Cartesius namanya. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Kalian di SMP juga sudah belajar ini. Y sama dengan 2 berarti 2 ini ada di sumbu Y. Sumbu Y angka 2 itu di sini. Berarti jawabannya ini. Seperti itu. Tinggal ditarik aja sebuah garis. Itu jawaban dari Y sama dengan 2. Begitu. Titik di sini nggak mungkin kalian tarik di garis ini. Karena garis ini adalah sumbunya. Sehingga satu pilihan adalah dari sini tarik. Garis yang baru. Itu Y sama dengan 2. Sekarang X sama dengan min 3. Silakan dicoba dulu. Di mana? Betul. X sama dengan min 3 berarti ada di sumbu X. Sumbu X adalah ini. Mana angka min 3? Angka min 3 adalah ini. Kasih tanda di sini. Kemudian tarik garis. Garisnya kemana? Nggak mungkin ke sini karena akan nempel dengan sumbu X. Berarti pasti yang ke atas. Yang vertikal. Itu jawabannya. Nah sekarang yang akan kita pelajari adalah pertidaksamaan. Bagaimana kalau misalkan soal diganti tadi sama dengan sekarang lebih kecil dari 2. Caranya persis sama, ini sumbu Y. Berarti kita fokus ke sumbu Y. Angka 2, kita fokus ke 2 di sini. Kasih tanda, lalu tarik garis. Kemana garisnya? Nggak mungkin ke sini, karena ke sini pasti nempel dengan sumbu Y. Berarti ke sini. Seperti itu. Hanya begitu saja. Ini kenapa putus-putus? Nah, ini ciri khas dari lebih kecil. Kalau sama dengan, utuh. Kalau tidak ada sama dengan, putus-putus. Artinya ini tidak termasuk. Y kurang dari 2 berarti 2 kan tidak termasuk. Kurang dari 2 itu berarti apa? 1, 0. 0 kan kurang dari 2. Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, dan seterusnya. Sehingga kita kasih arsiran. Ini daerah penyelesaian dari Y lebih kecil dari 2. Biasanya di buku kalian yang diarsir adalah daerah penyelesaian. Ya, ada juga buku yang mendefinisikan daerah penyelesaian itu yang bersih. Itu terserah. Yang penting kesepakatan dengan guru kalian bahwa yang diarsir itu daerah penyelesaian. Baik, lanjut yang nomor B. X lebih besar sama dengan min 3. Berarti ada di sumbu mana? Fokus sumbu X di sini. Cari min 3. Min 3 itu ada di situ. Lalu dikasih garis. Hanya begitu saja. Karena di sini ada sama dengan, meskipun lebih besar, tapi mengandung sama dengan, maka garisnya utuh. Ya, ada kata sama dengan berarti garisnya utuh. Begitu. Tidak putus-putus. Yuk. X lebih besar dari min 3, itu kemana diarsirnya? Cari aja bilangan yang lebih besar dari min 3. Apakah 5 lebih besar dari min 3? Iya. 4? Iya. Berarti arsiran ke sana. Begitu. Min 5 apakah lebih besar? Tidak. Dia lebih kecil. Sehingga himpunan penyelesaian seperti ini. Jadi bedanya antara persamaan dan pertidaksamaan, kalau persamaan hanya garis saja. Tapi kalau pertidaksamaan pasti arsiran. Begitu. Yuk, sekarang kita akan belajar ke tipe berikutnya, yaitu dua variabel. Dua variabel itu artinya memiliki Y, memiliki X. Ini kan 1, 2. Variabel itu huruf atau angka yang tidak diketahui berapa hakikatnya. Jadi sebutnya variabel. 1, 2. Dua variabel. Untuk dua variabel, kita membutuhkan dua titik. Misalkan saya punya satu titik, lalu saya ingin membuat garis, maka akan sangat banyak kemungkinan. Mungkin garisnya begini, mungkin juga garisnya begitu, mungkin begini, dan seterusnya. Ya. Jadi banyak sekali kemungkinan di sini. Sehingga jawaban tidak akan bisa kita dapatkan.
kita membutuhkan setidaknya 2 titik untuk membuat garis lurus ya. Melalui 2 titik ini, tidak ada garis yang lain selain garis yang ini. Jadi jawaban kita pasti itu. Ya, minimal memiliki 2 titik. Nah, kita gunakan itu. Di sini ada sumbu X, garis X. Di sini ada garis Y, sumbu Y, yang memuat angka-angka. Kita gunakan saja bahwa kita memerlukan 2 titik. Berarti titik yang nempel di sumbu X, titik yang nempel di sumbu Y. Kita gunakan yang gampangnya. Sebetulnya titiknya bisa di sini, bisa di sini. Cuman kita kan nggak tahu ini titik berapa, ini koordinatnya berapa. Tapi kalau nempel di sini kita langsung tahu di sini berarti X-nya 1, Y-nya 0. Di sini X-nya 2, Y-nya 0. Di sini X-nya 0, Y-nya 3. Ini kan Y, 3. Kalian sudah belajar diagram Kartesius di SMP. Kita gunakan itu. Ide dasarnya menggunakan pengetahuan itu. Ya. Titik yang nempel di sumbu X, pasti Y-nya 0. Kalau Y-nya 1, dia di atas dong. Sejajar dengan angka 1 ini. Kalau Y-nya 2, dia sejajar dengan angka 2. Titiknya pasti di sini. Ketika nempel di sumbu X, artinya dia ke bawah. Berarti Y-nya berapa? Y-nya 0. Begitu. Titik yang nempel di sumbu X berarti Y-nya 0. Ya. Kita akan mencari titik yang muncul di sumbu X berarti hilangkan Y. Gampangnya begitu. Ya. Kita akan cari titik di X, maka Y abaikan. Karena X yang akan kita cari. Sehingga ini diganti dengan 0 sama dengan X min 5. Begitu. Sehingga kita bisa ubah menjadi begini ya. X min 5 sama dengan 0. Kan sama saja. 0 itu sama dengan X 5 atau X min 5 sama dengan 0. Sama saja kan? Berarti X-nya berapa? X-nya 5. Setelah kita tahu X-nya 5, maka di sumbu X kita tandai angka 5. 1 titik sudah kita dapatkan. Yang kedua, kita cari titik yang nempel di sumbu Y. Ketika kita cari titik yang di sumbu Y, kita abaikan X-nya. Karena kita akan mencari yang di sumbu Y. Berarti X-nya diabaikan. X-nya diabaikan tuh pasti X-nya sama dengan 0. Masukkan ke sini Y-nya. X-nya ganti dengan 0. Ini tulis ulang. Sehingga Y sama dengan min 5. Di sumbu Y, min 5 itu di sini. Kasih titik. Misi kita selesai. Kita membutuhkan 2 titik dan ini sudah ada 2 titik. Sehingga bisa ditarik garis. Itu garis dari Y sama dengan X min 5. Sangat gampang bukan? Ya. Di buku kalian seringkali disajikan tabel yang mesti kalian isi. Nah ini diisi apa? Sebetulnya sama saja. Kita nyari dulu yang nempel di sumbu X, artinya Y-nya dinolkan. Kalau Y-nya dinolkan, apa yang terjadi? X-nya 5. Tinggal disalin aja yang ini maksudnya. Y-nya 0, X-nya 5. Begitu. Sehingga didapatkan X-nya 0, X-nya 5, Y-nya 0. Titik 5,0 adalah ini. Ya, jadi ini tinggal nyalin aja dari langkah ini sebetulnya. Yang kedua, jika X-nya sama dengan 0, kita tulis X sama dengan 0 di situ. Y-nya berapa? Tinggal salin di sini min 5. Sehingga 0, min 5. Ya, sebetulnya tabel ini tidak perlu kalian lakukan langkahnya kalau tidak diminta. Tapi kalau diminta untuk melengkapi tabel, caranya begitu. 0, 5, masukkan aja Y-nya 0, X-nya 5. Di sini X-nya 0, Y-nya min 5. 5, 0, 0, min 5. Begitu. Langkah ini sebetulnya tidak perlu. Cuman kalau diperlukan, itu cara mengisinya. Sampai sini sebetulnya jawaban sudah selesai. Baik, contoh kedua. Contoh kedua, kita diminta untuk mencari mencari grafik, menggambar grafik ini. Ya. Seolah-olah beda dengan yang tadi. Padahal sama saja. Yuk. Kita cari yang nempel di sumbu X. Berarti Y-nya 0. 0 kan ini. Ini 0, ini X, ini min 4. Sehingga
X min 4 sama dengan 0. Min 4-nya pindah ke sana, jadi 4. Titik 4 ada di sini, tandai. Dapat 1, sekarang kita cari yang Y. Titik nempel di sumbu Y, pasti X-nya kita nolkan. Karena kita mencari titik di sumbu Y. X-nya abaikan. 2Y itu yang kita cari, X kita abaikan, min 4. Karena kita fokus ke Y sekarang. Tarik ke sana, ya, sehingga 4. Sehingga Y, 4 dibagi 2, 2. Y sama dengan 2 ada di sini. Sudah 2 titik kita temukan, maka jawabannya itu. Ini grafiknya. Cukup segini. Jika diminta melengkapi tabel, silakan saja tinggal disalin seperti itu. X 4-nya masukin, Y 0-nya masukkan. X 0-nya masukkan, Y 2-nya masukkan. Hanya seperti itu saja. Ya. Bentuk 2Y plus X min 4 sama dengan 0. Nah, contoh kelima ini, kita diminta menggambar grafik pertidaksamaan. Ini bentuknya sudah beda lagi, tapi tidak masalah. Bentuk ini, rumus ini bisa bermacam-macam, cuman pengerjaannya sama persis. Anggap dulu aja ini menjadi sama dengan, begitu. Sehingga kita fokus ke sumbu X, abaikan Y. Berarti ini diabaikan dulu, kita tulis 3X plus 6. 3X, ya, X itu harus ada di kiri. Pindahkan jadi negatif 3X, sama dengan 6. Sehingga X negatif 2. Ini kan min 3 jadi pembagi ya. 6 dibagi min 3 negatif 2. Sehingga kita dapat X-nya itu negatif 2. Berarti di sini. Begitu. Sekarang kita fokus ke Y. Berarti X-nya diabaikan. Kita fokus ke Y. Berarti 2Y. X-nya diabaikan. Berarti dianggap 0. Begitu. Sehingga X-nya hilang. 2Y sama dengan 6. Berarti Y-nya 3. 6 dibagi 2, 3. Y 3 berarti ada di sini. Begitu. Lalu tinggal apa? Tinggal ditarik garis. Putus, putus. Kenapa putus-putus? Karena tidak ada sama dengan. Selalu putus-putus. Itu yang pertama. Yang kedua, pasti ada arsiran. Arsirannya kemana? Nah, kita akan lihat yang seperti ini. Harusnya bagaimana? Perhatikan. Ketika ada garis di sini, sebetulnya tiba-tiba membagi dua wilayah. Wilayah sebelah kanan, wilayah ini semuanya, dan wilayah sebelah kiri garis. Jadi garis itu melintang di sini membagi dua wilayah. Wilayah kanan di sini, kanan bawah, wilayah kiri ke atas, begitu. Nah, kita tentukan mana yang memenuhi ini. Tentu saja sangat mudah. Triknya adalah kita gunakan angka 0 dan 0 sebagai pengecekan. Ini konsep baru di sini, ya. Sehingga saya akan detail. 0 kita cek. Masukkan X-nya 0, Y-nya 0. Kemana? Ke dalam soal tentu saja. Y-nya ganti 0, X-nya ganti 0. Begitu. Sehingga 0, ini 0 tambah 6, 6. Kita mendapatkan hasil akhir bentuknya begini. 0 lebih besar dari 6. Saya tanya apakah betul 0 itu lebih besar dari 6? Tentu saja pernyataan yang salah. Masa 0 lebih besar dari 6? Ya, 0 itu kan tidak ada. Masa lebih besar dari 6? Misalkan orang yang memiliki 0 buah mobil dengan orang yang memiliki 6 buah mobil. Masa yang lebih kaya itu yang tidak punya mobil? 0 lebih besar dari 6 adalah salah. Sehingga karena 0 itu ada di sini, berarti 0 dan teman-temannya di sini salah. Berarti yang betul yang mana? Yang ini. Begitu. Sehingga daerah penyelesaian, DP itu daerah penyelesaian, ada di sini. Di buku yang lain, ada yang menggunakan arsiran untuk daerah penyelesaian. Ya, terserah kesepakatan dengan guru kalian. Ada juga yang diarsir itu yang bukan penyelesaian. Makanya saya bubuhkan di sini. Ketika diarsir, yang saya maksudkan adalah ini daerah penyelesaian. Begitu. Jadi intinya apa? Cek aja. 0. Kalau 0 benar, maka seluruh di sini benar. 0 itu memiliki sebagai perwakilan aja.
Karena ini satu jenis, satu kelas. Ya, satu kelas, satu kumpulan yang memiliki hal yang sama. Ketika 0 benar, maka semua titik di sini benar. Makanya arsiran ke sini. Namun ketika 0 salah, dipastikan semua juga salah di sini. Sehingga yang benar milik kubu kiri. Nah, kubu di sini langsung kita tetapkan sebagai daerah penyelesaian. Karena pertidaksamaan tidak satu, tapi banyak titik yang memenuhi artinya. Begitu, sehingga kita pakai arsiran. Ya. Kalau diminta melengkapi ini seperti biasalah, salin aja. Ini ada min 2, 0, begitu ya. Kita simak contoh nomor 6. Nah, ini bentuknya sudah lain lagi. Tandanya ada di ujung. Tadi kan di sini tandanya ya. Sekarang tandanya di ujung. Tidak jadi masalah. Sama persis pengerjaannya. Pertama, anggap dulu jadi sama dengan supaya jadi patokan kita. Ya, ini jadi sama dengan aja. Begitu. Fokus ke sumbu X. Y-nya diabaikan. Ya, 2X sama dengan 6. Berarti kita dapatkan X sama dengan 3. Tandai 3 di situ. Kemudian fokus ke Y, berarti abaikan X. Berarti min Y, ya, X-nya diabaikan, sama dengan 6. Sehingga kita dapat min Y sama dengan 6, berarti Y sama dengan negatif 6. Negatif 6 ada di sini. Telah memiliki 2, langsung kita tarik garis. Yang pertama ingat, apakah dia putus-putus atau tidak? Itu pertanyaan pertama. Tidak. Kenapa? Karena ada sama dengan. Begitu. Jadi pertanyaan pertama itu ketika mengerjakan soal gini, ingat garisnya putus-putus atau tidak. Gitu. Nanti salah soalnya. Kalau enggak. Tidak putus-putus. Berarti ini. Kemudian yang kedua adalah arsiran. Oke, kita tetapkan arsiran di mana. Kita cek 0,0 ke soal. Ini jadi 0, ini jadi 0. Karena 0 kan? 0, 0. Y0, X0. Kita dapatkan 0 tambah 0 lebih besar dari 6. 0 katanya lebih besar dari 6. Apakah betul? Salah. 0 itu harusnya lebih kecil. Karena titik 0 yang kita cek di sini salah, berarti kubu ini salah semua. Berarti daerah penyelesaian atau yang benar ada di mana? Ada di kubu seberang. Di sini berarti daerah penyelesaiannya. Sehingga arsiran di sana. Baik, nomor 7, silakan dicoba dulu, nanti kita cocokkan jawabannya. Baik, kita cocokkan jawabannya. Sama persis, fokus ke X dulu, Y-nya abaikan, sehingga X kita dapatkan negatif 5/2. Negatif 5/2 adalah negatif 2,5 kan? Berarti di sinilah. Ya, tengah-tengah antara min 3 dan min 2. Ini mungkin aja pecahan, jadi jangan kaget. Titik yang nempel di sumbu Y ketika X-nya 0, abaikan 0. Fokus ke Y di sini, berarti di sini jadi 0 tambah Y sama dengan min 5. Berarti Y dapat min 5. Min 5 ada di bawah. Tarik garis. Setelah tarik garis, apa? Pertanyaannya ada 2 pertanyaan. Putus-putus atau tidak? Jawabannya adalah tidak, karena ada sama dengan. Garisnya harus utuh. Yang kedua, arsiran. Cek 0,0. Masukkan ke dalam soal. Ganti dengan 0, ganti dengan 0. Kita dapatkan 0 lebih kecil dari negatif 5. Betul salah? Salah. 0 itu lebih besar dari negatif 5. Ciri lebih besar itu kan ke kanan. Semakin ke kanan, dia lebih besar. 5 lebih besar dari 0. Kenapa? Karena 5 lebih kanan dari 0. Dari visual aja kita tahu. 0 lebih kecil dari min 5. Ya salah lah. Min 5 dari sini, 0 di sini. Berarti 0 itu dianggap lebih besar. Karena 0 salah, maka di sini salah semua. Sehingga jawaban ada di kubu sebelah. Di sini daerah penyelesaiannya kita arsir. Begitu. Nomor 8. Silahkan dicoba lagi. Kita cocokkan jawabannya. Di pause dulu ya. Oke, silakan. Yuk. Fokus ke X. Abaikan Y. Berarti ini diabaikan. Kita dapatkan X sama dengan 6. Tandai. Fokus ke Y. Berarti X-nya diabaikan. Ini diabaikan. Kita dapat min 2Y sama dengan 6. Berarti Y-nya
negatif 3. Tandai. Tarik garis dan arsir. Pertanyaannya apa? Putus-putus tidak? Iya, putus-putus. Kenapa? Karena tidak ada sama dengan. Yang kedua, arsir. Cek 0. Begitu, masukkan ke soal. Ini 0, ini 0. Kita dapatkan 0 lebih kecil dari 6. Apakah betul 0 lebih kecil dari 6? Betul. 0 lebih kecil dari 6. Ya, 0 kan lebih kiri dari 6. 0 itu lebih kecil dari 6 lah pasti. Karena 0 dan 0 benar, maka seluruh di sini benar. Teman-temannya benar. Berarti daerah penyelesaian ada di sini. Daerah penyelesaian ada di sini. Begitu. Ya, daerah penyelesaian ada di sini. Arsiran sampai di sini enggak. Arsiran itu sebetulnya bisa sampai sini terus ya. Arsiran itu semuanya. Cuman ini mewakili aja sedikit. Padahal arsiran itu seharusnya semuanya di sini. Setiap titik yang di sini semuanya diarsir harusnya. Tapi untuk kerapihan biasanya perwakilannya cukup. Soal terakhir, kita diminta menggambar bentuk ini. Prinsipnya sama saja. Soal mau bagaimanapun prinsipnya sama saja. Kita anggap dulu sama dengan, kemudian kita fokus ke X, berarti Y-nya diabaikan. Konsepnya itu aja. Ini diabaikan berarti 0, kita dapatkan bentuk ini. Tarik ke sini, supaya X-nya ada di kiri, kemudian pindahkan 2/3-nya. 2 tadinya di atas jadi di bawah, 3 tadinya di bawah jadi di atas. Itu cara memindahkan. 3/2 kali 4. 4 kali 3, 12 dibagi 2, 6. 6 tandai. Kemudian kita fokus ke Y sekarang, berarti X-nya abaikan. Y, X-nya abaikan. Sehingga Y sama dengan 4. Kita tandai 4. Kemudian final touch-nya adalah ada 2. Yang satu, apakah garisnya putus-putus? Tidak. Kenapa? Karena sama dengan. Begitu. Yang kedua, arsiran. Kemana? Kita cek 0, masukkan ke sini. Y-nya ganti dengan 0, X-nya ganti dengan 0. Sehingga kita dapat 0 lebih kecil sama dengan 0 tambah 4. Ya. Kita dapatkan 0 lebih kecil dari 4. Apakah benar 0 lebih kecil dari 4? Betul, 0 itu pasti lebih kecil dari 4. Ketika 0,0 di sini benar, berarti semua teman-temannya yang di lingkup ini benar semua. Sehingga daerah penyelesaian ada di sini. Karena benar semua. 0 kita cek benar, benar semua. Berarti himpunan penyelesaian kita arsir di sebelah sini. Untuk memantapkan, silakan kalian pause dulu videonya, kemudian dicoba. Tulis dulu soalnya, kemudian dicoba. Dan setorkan ke guru kalian. Saya doakan semoga dimudahkan dalam belajarnya.